Halo semua, di video ini saya akan membahas perihal kehidupan remaja di era 4.0. Pertama-tama, saya akan memberikan pemahaman kepada kalian tentang era 4.0, tentang remaja, dan tentang perkembangan sosial pada remaja. Pertama, era industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali dikembangkan pada Hannover Fair pada tanggal 4-8 April 2011, tepatnya 12 tahun yang lalu. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Jika kita hubungkan ke dalam konteks perkembangan sosial remaja, bermakna bahwa era 4.0 ini merupakan era di mana teknologi berkembang semakin canggih. Ditandai dengan adanya interkoneksi antara manusia dengan teknologi yang dihubungkan melalui internet. Intinya, pada era ini, kehidupan remaja begitu dimudahkan oleh kecanggihan teknologi. Yang kedua adalah pengertian remaja. Menurut Kementerian Kesehatan, remaja merupakan kelompok usia 10 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Lalu menurut Harlock pada tahun 2002, masa remaja merupakan masa peralihan kanak-kanak menjadi dewasa, di mana terdapat banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada diri individu. Yang terakhir adalah pengertian perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta merupakan proses meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi serta bekerja sama dalam masyarakat. Lalu kita memasuki inti pembahasan, yakni mengenai fenomena perkembangan sosial remaja, kasus yang terjadi dalam proses perkembangan sosial remaja, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengatasi perilaku buruk remaja dalam masa perkembangan sosial mereka. Yang pertama adalah fenomena perkembangan sosial remaja. Pada era 4.0, fenomena hubungan sosial remaja dengan orang lain banyak mengalami perubahan. Dari yang awalnya dilakukan secara langsung, pada era ini bersosialisasi dilakukan dengan perantara gadget, berteman melalui Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, bahkan Facebook, dan masih banyak lainnya. Remaja juga mengalami proses sosial yang intens melalui internet, sehingga banyak dari mereka yang menjadi kecanduan gadget. Akibatnya, kemanapun, dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun akan selalu ada gadget di tangan mereka. Di era ini, remaja juga akan mengalami berbagai hal yang membingungkan, seperti banyaknya berita hoax, konten-konten provokatif, dan konten-konten yang tidak pantas. Yang kedua adalah contoh kasus perkembangan sosial remaja yang kurang baik. Ada beberapa contoh kasus perilaku buruk remaja dalam ranah sosial yang diakibatkan dan yang dipengaruhi oleh era digital 4.0 ini, yaitu 1. Komentar jahat atau cyberbullying. Di era digital yang semakin lengket ini, remaja menjadi sulit mengontrol jari-jari mereka saat berselancar di dunia maya. Banyak dari mereka malah meninggalkan jejak komentar jahat pada postingan yang mereka rasa tidak sesuai dengan selera mereka. Biasanya hal ini juga dipengaruhi oleh panutan dunia maya dan tren yang sedang marak. Dampak dari cyberbullying bagi para korban yaitu gangguan depresi dan stres, timbulnya perasaan marah dan malu, timbulnya rasa takut dan minder untuk berekspresi di dunia maya, serta yang paling fatal dapat menyebabkan korban melakukan bunuh diri. 2. Pergaulan bebas. Banyak remaja sekolah mengalami salah pergaulan karena terlalu bebasnya mereka bergaul. Dengan bertambah canggihnya teknologi yang ditawarkan, remaja menjadi semakin leluasa melebarkan sayapnya di dunia maya. Tidak tahu bahwa orang-orang di dalamnya terkadang tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Sehingga kerap kali ada kasus di mana seorang remaja tewas dibunuh oleh teman Facebooknya saat bertemu secara langsung. Dampak negatif dari pergaulan bebas yaitu terjerumusnya mereka ke dalam narkoba, miras, seks bebas, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu nomofobia dan pubbing. Nomofobia atau no mobile phone phobia merupakan istilah untuk menggambarkan kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh seseorang karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui handphone. Sedangkan pubbing atau phone snubbing adalah kata yang menggambarkan perilaku seseorang yang asik dengan gadget ketika berhadapan dengan orang lain atau sedang berada di dalam pertemuan. Akibatnya, pelakunya mengabaikan orang lain di depannya sehingga dikategorikan sebagai sikap antisosial. Istilah-istilah ini muncul setelah maraknya penggunaan gadget pada anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.
Dampak yang bisa timbul dari nomofobia dan pubbing yakni merusak hubungan dengan orang lain, memengaruhi kesehatan mental dan fisik, serta meningkatnya depresi dan stres. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengatasi perilaku buruk remaja dalam masa perkembangan sosial mereka. Guna mencegah dan mengatasi perilaku buruk remaja di era 4.0, inilah beberapa cara yang bisa kita terapkan, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang etika dan moral. 2. Membekali remaja dengan ilmu agama yang kuat. 3. Memperluas pikiran dan wawasan mereka ke arah yang lebih baik. 4. Batasi penggunaan sosial media dan gadget. Membiasakan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan kepada remaja agar mereka terhindar dari perilaku sosial yang menyimpang. Lalu bagian paling akhir dari video ini, yakni mengenai kesimpulan. Remaja adalah individu dari kelompok usia 10-18 tahun yang akan mengalami masa perkembangan sosial, yakni ditandai dengan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Remaja di masa ini mengalami era di mana teknologi sangat marak dikembangkan dan digaungkan, sehingga hal itu tentulah membawa dampak positif dan dampak negatif. Banyak remaja yang kemudian mengalami penyimpangan sosial akibat dari kurangnya kontrol terhadap diri sendiri, kurang perbekalan ilmu agama dan ilmu pengetahuan untuk menggunakan teknologi yang semakin canggih, serta lingkungan yang tidak sehat. Sehingga perlulah para remaja untuk mulai membekali diri mereka dengan pengetahuan dan pemahaman yang dalam untuk hidup dan bersosialisasi dengan baik di era yang serba teknologi ini, serta mempererat hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan agar senantiasa berbuat baik dan tidak melakukan penyimpangan sosial.